Halo Sobat Gensi, selamat datang kembali pada pembahasan sesi kedua dalam Pengantar Hukum Indonesia. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang manusia, masyarakat, dan norma. Sudah menjadi kodrat bagi setiap manusia untuk hidup sebagai makhluk sosial, hidup di antara manusia lain dalam suatu pergaulan masyarakat. Hal ini disebabkan manusia itu cenderung mempunyai keinginan untuk selalu hidup bersama. Hal inilah yang oleh Aristoteles disebut sebagai zoon politician, yang berarti manusia itu adalah makhluk sosial dan makhluk politik. Man is a social and politic being. P.G. Bowman mengatakan, "The man's word erst man's door, Salmon laughing mad anderen," yang artinya manusia itu baru menjadi manusia karena ia hidup bersama dengan manusia lainnya. Sistem dan siklus kehidupan bersama antara satu manusia dengan manusia yang lain, itulah yang dinamakan sebagai masyarakat. Masyarakat merupakan kehidupan bersama yang anggota-anggotanya mengadakan pola tingkah laku yang memaknanya dimengerti oleh sesama anggotanya. Masyarakat merupakan suatu kehidupan bersama yang terorganisir untuk mencapai dan merealisir tujuan bersama. Masyarakat merupakan kelompok atau kumpulan manusia. Tidak penting berapa jumlahnya, yang penting lebih dari satu manusia. Kehidupan bersama dalam masyarakat itu tidak didasarkan pada adanya beberapa manusia secara kebetulan bersama, tetapi didasarkan pada adanya kebersamaan tujuan. Masyarakat itu merupakan tatanan sosial psikologis. Psikis manusia individual sadar akan adanya sesama manusia. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang manusia yang hidup seorang diri, terpencil jauh dan lepas dari kehidupan bersama. Manusia tidak mungkin berdiri di luar atau tanpa masyarakat. Sebaliknya, masyarakat tidak mungkin ada tanpa manusia. Bersama dalam sebuah masyarakat, manusia dapat memenuhi panggilan hidupnya, memenuhi kebutuhan dasar atau kepentingannya. Menurut Maslow, kebutuhan dasar tersebut mencakup 1. Food, shelter, dan clothing. Yang kedua, ada safety of self and property. Yang ketiga ada self-esteem. Yang keempat ada self-actualization. Dan yang terakhir ada love. Hanya dengan hidup bersama dan berinteraksi satu sama lainnya dalam masyarakat, itulah manusia dapat memenuhi kebutuhan dasar-dasarnya. Manusia dilahirkan lengkap dengan karakter dan kepribadian masing-masing, yang mungkin saja berbeda antara satu dengan lainnya. Ketika manusia tersebut hidup bersama dalam sebuah masyarakat, tentu saja dia tidak bisa memaksakan karakternya yang paling benar. Selain itu, walaupun masyarakat secara teorinya memiliki kebutuhan dasar yang sama, tidak serta-merta kebutuhan dan kepentingan mereka itu selalu sama di saat yang sama. Kadangkala bisa sama, tetapi kadangkala juga bisa berbeda. Perbedaan kebutuhan dan kepentingan tersebut apabila dibiarkan lama-kelamaan akan berubah menjadi pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik ini selanjutnya dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat apabila tidak ada aturan yang dapat menyeimbangkannya. Aturan itu pada mulanya disebut kaidah dalam bahasa Arab, norma dalam bahasa Latin, norma bahasa Perancis juga norm dalam bahasa Inggris, dan dalam bahasa Indonesia yang baku disebut sebagai kaidah. Jadi, dapat dikatakan bahwa apa yang disebut kaidah adalah patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk berperilaku atau bersikap tindak dalam hidup. Dalam literatur lain disebutkan bahwa manusia di dalam masyarakat itu memerlukan perlindungan kepentingan. Perlindungan kepentingan itu dapat tercapai dengan terciptanya pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri.
Pedoman inilah yang disebut dengan norma atau kaidah sosial, yang pada hakikatnya merupakan perumusan suatu pandangan mengenai perilaku atau sikap yang seyogianya dilakukan atau tidak dilakukan, yang dilarang dijalankan atau yang dianjurkan untuk dijalankan. Apapun definisinya, dapat dipahami bahwa norma atau kaidah itu diperlukan keberadaannya dalam masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat tersebut. Dengan demikian, manusia secara individu dan masyarakat secara kolektif dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Secara universal, kaidah atau norma yang terdapat dalam masyarakat yaitu: satu, kaidah atau norma agama. Yang kedua, kaidah atau norma kesusilaan. Yang ketiga, kaidah atau norma kesopanan. Dan yang keempat, kaidah atau norma hukum. Berikut penjelasannya. Yang pertama, kaidah atau norma agama. Berdasarkan teorinya, kaidah agama terbagi menjadi dua, yaitu agama wahyu dan agama budaya. Agama wahyu adalah suatu ajaran Tuhan yang berisi perintah, larangan, dan kebolehan yang disampaikan kepada umat manusia berupa wahyu melalui malaikat dan rasulnya. Adapun agama budaya adalah ajaran yang dihasilkan oleh pikiran dan perasaan manusia secara kumulatif. Kaidah agama merupakan tuntunan hidup manusia untuk menuju ke arah yang lebih baik dan benar. Kaidah agama mengatur tentang kewajiban manusia terhadap Tuhannya. Sanksi terhadap pelanggaran kaidah agama berasal dari Tuhan, baik sanksi yang diterima langsung maupun di akhirat nanti. Contoh kaidah agama itu: janganlah kamu mendekati zina, janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan, hormatilah kedua orang tua kamu, janganlah menyembah selain kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua ada kaidah atau norma kesusilaan. Kaidah kesusilaan adalah aturan hidup yang berasal dari suara hati manusia yang menentukan mana perbuatan baik dan mana perbuatan yang tidak baik. Asal kaidah kesusilaan ini berasal dari manusia itu sendiri. Kaidah kesusilaan mendorong manusia untuk berbuat kebaikan. Ia berbuat baik atau buruk karena bisikan hati nuraninya. Kaidah kesusilaan ditujukan kepada sikap batin manusia. Sanksi akibat pelanggaran terhadap kaidah kesusilaan juga berasal dari dalam batin manusia itu sendiri, seperti rasa penyesalan, rasa malu, rasa takut, perasaan bersalah, dan lain sebagainya. Contoh dari kaidah kesusilaan itu perbuatan yang jujur, menghormati dan membantu antar sesama, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada kaidah atau norma kesopanan. Kaidah kesopanan adalah aturan hidup yang timbul dari pergaulan hidup masyarakat tertentu. Landasan dari kaidah kesopanan ini adalah kepatutan, kepantasan, dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Kaidah kesopanan ditunjukkan kepada sikap lahir setiap pelakunya demi ketertiban masyarakat dan untuk mencapai suasana keakraban dalam pergaulan. Sanksi yang didapatkan apabila berlaku tidak sopan biasanya berupa teguran atau celaan atau hinaan atau pengucilan dari masyarakat di mana dia berada. Ada peribahasa mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sangat tepat untuk menggambarkan kaidah atau norma kesopanan ini. Contoh dari kaidah kesopanan ini ialah berpakaian rapih ketika menghadiri sebuah acara formal, berbicara secara sopan kepada orang yang lebih tua, dan lain sebagainya. Yang keempat, yang terakhir ini ada kaidah atau norma hukum. Kaidah hukum adalah aturan yang dibuat secara resmi oleh penguasa negara, mengingat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat negara yang berwenang, sehingga berlakunya dapat dipertahankan. Kaidah hukum berasal dari luar diri manusia. Kaidah hukum ditujukan terutama kepada pelakunya yang konkret, yaitu di pelaku pelanggaran yang nyata-nyata berbuat, bukan untuk penyempurnaan manusia, melainkan untuk ketertiban masyarakat agar masyarakat itu tertib, agar jangan sampai jatuh korban kejahatan.
agar tidak terjadi kejahatan. Isi kaidah hukum itu ditujukan kepada sikap lahir manusia. Kaidah hukum tidak hanya membebani seseorang dengan kewajiban semata, melainkan juga memberikan hak kepada seseorang. Kaidah hukum berasal dari kekuasaan luar diri manusia yang memaksakan kepada kita atau heteronom. Masyarakatlah secara resmi diberi kuasa untuk memberi sanksi atau menjatuhkan hukuman. Pengadilan itu adalah lembaga yang mewakili masyarakat untuk menjatuhkan hukuman. Oke sob, itu tadi pembahasan pada sesi kedua kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan kepada rekan-rekan sobat agar sama-sama kita belajar mengenai hukum. Selanjutnya pada sesi ketiga dalam pengantar hukum Indonesia ini kita akan membahas mengenai tujuan hukum. Jadi jangan lupa stay terus. Terima kasih.